Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di Zoom ya, Zoom kelas terapis Indonesia. Kali ini bersama saya Muhammad Hamzah. Saya diamanahkan oleh kelas terapis Indonesia untuk mengisi setiap bulannya minimal satu kali Zoom ya terkait hipnoterapi. Dan sebelumnya teman-teman semua sini ada Pak Sigit juga dari perwakilan dari kelas terapis Indonesia yang mungkin teman-teman yang lain lagi agak berhalangan jadi belum bisa aktif di Zoom, tapi tenang aja di Zoom kali ini saya rekam ya. Nanti akan saya share di YouTube saya di Paham Center. Silakan di like, comment, and share jika bermanfaat. Dan juga ada dua video sebelumnya ya yang sudah kita bahas agar apa? Agar teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang ada di kelas terapis ini bisa memahami ya, bisa paham, bisa ngerti terkait kelas terapis ya. Suara saya terdengar jelas ya? Takutnya nggak terdengar jelas. Saya cek-cek suara dulu ya. Tes tes satu. Tes tes satu. Oke, dengar jelas ya. Oke, dengar jelas ya. Siap. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas pola bahasa komunikasi dalam hipnosis atau hipnoterapi, yang mana insya Allah setelah ini Bapak Ibu semua minimal-minimal bisa hipnosis. Ya, asal apa? Asal mau praktek. Ya, saya akan bocorin pola komunikasinya. Putih gini muka saya. Oke, lanjut ya. Ini sebenarnya pelatihannya 2 hari, Bapak Ibu semua. Dan itu secara offline. Nah, secara offline. Oke, tapi langsung aja ya kita simpelin aja karena Bapak Ibu semua sudah ada 2 video sebelumnya bisa ditonton ya. 2 video sebelumnya saya sudah membahas apa itu hipnosis ya dan hipnoterapi dan sebagainya. Oke, ini ada video pengenalan dari saya. Ini Instagram saya @modza dan YouTube saya kalau susah dicari itu saja bit.ly motivator paham. Nanti keluar YouTube saya ya. Insya Allah situ ada beberapa video yang bisa Bapak tonton, Bapak Ibu tonton dan semoga bermanfaat dan boleh di follow Instagram saya ya, dan itu insya Allah banyak hal-hal yang biasanya saya sharing terkait hipnosis dan hipnoterapi. Oke, ini ada video profil pengenalan singkat dari saya, tapi kayaknya kita skip aja ya. Insya Allah Bapak Ibu bisa nonton di video sebelumnya terkait perkenalan diri saya. Oke, apa sih ya yang akan kita pelajari di hipnosis ini? Ini banyak nih ya. Ada beberapa hal, ada mekanisme proses hipnosis entrance, ada sugestibilitas, ada tes sugestibilitas. Tes sugestibilitas ini biar kita tahu klien kita ini kategori yang mudah, sulit atau moderat ya. Karena beda tuh, beda tipe, beda penanganan. Simple Bapak Ibu ya, dan hipnosis itu juga ada yang namanya waking hipnosis, artinya sambil sadar, bukan seperti orang yang tertidur, tapi seperti ngomong seperti ini, itu juga bisa terjadi dalam hipnosis. Waking hipnosis ini beberapa gampangnya gitu ya, ilmu-ilmu modernnya biasa disebut dengan NLP atau Neuro Linguistic Programming. Biasanya tuh orang-orang agen asuransi, agen motor, mobil gitu ya, atau marketing itu jago banget yang namanya hipnosis yang waking ini yang sambil sadar. Tiba-tiba kita beli aja ya. Tiba-tiba kita yang tadi nggak butuh jadi pengen beli. Itu semua ada pola-pola komunikasinya, ada pattern-pattern yang harus kita ucapkan, kita latih gitu ya, baik itu secara visual ataupun non visual, agar apa? Agar klien kita kelak atau orang yang kita ajak berbicara itu lebih mudah menerima sugesti, pesan atau saran dari kita. Itulah waking hypnosis ya. Dan yang kita pelajari kali ini adalah konvensional hipnosis ya, yang seperti tidur gitu ya. Karena buat terapi itu yang paling cocok, yang paling dalam. Simple Bapak Ibu ya, proses hipnosis itu sederhana dari pre-induction talk ya, di sini ada ya kelihatan ya. Ada induction juga dan ada deepening, ada suggestion dan juga ada terminasi. Kita akan bahas satu-satu. Intinya pre-induction talk itu adalah seperti suatu kita untuk membangun kedekatan atau bahasa kerennya building rapport, membangun kedekatan dulu ya. Bagaimana? Karena syarat hipnotis itu dua, percaya dan yakin. Nah, bagaimana caranya kita membuat klien kita itu percaya sama kita dan yakin sama kita dan tentunya mau dihipnotis. Nah, itu sangat penting ya. Proses pre-induction ini, entah itu dalam bentuk interview, dalam bentuk coaching, memberikan pertanyaan-pertanyaan, atau membangun kedekatan, itu sangat penting. Bagi buat orang-orang yang belum pernah.
Nah, ini akan kita bahas ya. Dan di pre-induction talk ini tugas kita adalah kita mengintervensi pikiran sadarnya. Jadi consciousness intervention. Kita memberikan intervensi-intervensi kepada pikiran sadarnya agar dia tersadar dulu, agar dia mau terbuka dulu, mau cerita dulu, ya, dan juga dia menerima nantinya setiap saran-saran dari kita. Dan tak jarang di proses ini sudah banyak yang sembuh, ya, keluhannya sudah sembuh, dan dia bilang, Mas, udah saya nggak perlu hipnoterapi deh, saya sudah yakin untuk berubah, saya sudah yakin akan melakukan hal ini, hal ini, gitu ya, misalkan. Jadi sangat penting sekali, dan ini cukup panjang kalau dibahas ya, tapi intinya sesi wawancara ini sangat penting, membangun kedekatan. Ya, intinya apa Mas Hamzah? Intinya membangun kedekatan itu kita harus sameness dulu. Sameness itu menyamakan, entah itu cara postur kita, logat berbicara kita, atau mengiyakan dalam tanda kutip apa yang ia keluhkan. Jadi jangan langsung ditolak, jangan langsung dibilang tidak cocok, tidak sesuai, nggak begitu, nggak. Kita terima dulu, oh gitu ya. Seolah-olah kita menunjukkan rasa simpati kita. Agar dia apa? Agar nyaman. Nanti udah sameness, dia akan naik tuh ya, sudah merasa sama, dia akan naik jadi belief, akan percaya sama kita. Ya, tentu juga grooming, penampilan kita juga harus mendukung gitu ya, meyakinkan bahwa kita ini layak untuk menghipnotis mereka. Kita bisa tunjukkan dengan sertifikasi atau ruangan kita siapin sedikit mungkin dengan sangat rapi. Ada apa namanya nih, kayak di tempat saya ada sertifikat-sertifikat yang saya pajang di dinding, itu ngaruh kok, ngaruh ya. Buat apa? Naikin figur otoritas kita sebagai hipnoterapis, sebagai terapis yang akan membantu mereka untuk sembuh. Nah, tadi udah sameness, menyamakan, kedua nanti dia akan naikin di belief, nah ya kan, udah merasa sama, udah terus dia jadi yakin. Nah, baru yang ketiga, kita akan mudah ya, dia akan nyaman sama kita, dan kita akan mudah untuk memberikan sugesti atau lanjut ke tahap selanjutnya, itu induction. Nah, induction akan kita pelajari pada malam hari ini. Induction itu ada yang cepat dan ada yang lama, atau relaksasi induction namanya ya. Nah, di hipnoterapi kita bisa pakai yang relaksasi induction atau yang shock induction yang cepat. Induction ini intinya bagaimana kita memindahkan klien kita, membantu klien kita dari pikiran sadarnya langsung tembus turun ke pikiran bawah sadar mereka, atau subconscious intervention ya. Itu biasanya kalau di TV-TV itu yang begini nih. Nah, tidur, gini tidur ya. Kalau enggak yang pakai tisu lah, yang pakai alat-alat jam atau apapun, itu semuanya sama, intinya polanya sama. Tambahan doang itu mau pakai jam, mau pakai jari, mau pakai apa, jentikan jari atau lainnya sama. Nah, kalau sudah induction, kalau nanti sudah klien kita sudah tertidur seperti ini ya, sudah dalam kondisi hipnosis atau trance, yaitu kondisi mana tubuhnya itu semua itu relax, artinya nyaman, lemes, malas buat bergerak, seolah jadi nggak bisa bergerak. Padahal mah sebenarnya lagi istirahat aja. Dan semuanya seolah-olah tubuhnya tidak aktif kecuali pendengarannya. Artinya dia hanya bisa mendengar kita. Nah, itu sangat penting kita menyampaikan sugesti yang harus direct kalau bisa ya. Langsung gitu tujuannya. Yang positif, yang nggak berbelat-belit, yang mudah dipahami oleh klien kita. Ya, jadi kita harus lihat juga klien kita ini kira-kira pahamnya bahasanya kayak gimana. Jangan bahasa kita ketinggian kalau misalkan dia kliennya orang kampung, atau mungkin ya dia nih orang-orang yang biasanya bahasanya bahasa baku, yang udah menengah, apa ya, bahasa-bahasa yang biasanya dia dengar tuh Inggris lah, ya, lingkungannya lingkungan yang kota banget. Kita jangan pakai bahasa daerah, nanti takutnya dia nggak ngerti gitu ya. Jangan ada kata-kata atau diksi yang bahasa daerah, karena kalau nggak ngerti, dia nggak bisa menerima sugesti kita dengan baik, itu akan mengganggu proses hipnoterapinya nanti ya. Nah, itu dia. Jadi di proses induction ini penting banget. Jangan lupa kalau sudah induction, sudah tertidur, sudah relax ya. Nah, kita lanjut ke proses deepening. Deepening itu kita mendalami lagi ya, apa, membuat klien kita nantinya lebih dalam lagi. Misalkan tadi trends-nya atau dia dalam kondisi subconscious-nya level 1 atau level sampai level 5. Dengan deepening ya, kita memberikan sugesti tambahan agar dia tambah rileks, tambah nyaman, dia bisa masuk sampai ke level 20 atau 30 bahkan ya. Itu ngeri banget ya. Nah, kalau sudah rileks banget, sudah deepening banget, kita baru bisa kasih sugesti yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan saat kita berbicara interview di pre-induction talk. Ya, gampang ya memahaminya ya. Dan baru nanti sudah kita kasih sugesti yang bagus, yang dia mau untuk penyembuhan dia gitu ya. Baru nanti kita berikan sugesti yang tadi dia butuhkan. Baru nanti kalau sudah selesai, baru kita terminasi. Termination ini membangunkan kembali klien kita yang tadi kita hipnoterapi gitu ya. Insya Allah ya, biasanya satu sesi hipnoterapi ini dari pre-induction sampai terminasi itu satu sesi paling lama 90 menit atau 1,5 jam gitu ya. Biayanya berapa Mas Hamzah? Itu beda-beda. Ya, kalau yang klinik-klinik banget gitu ya, klinik yang benar-benar klinik, ada izinnya,
yang dipajang klinik ini atau enggak geria ini dan sebagainya buat terapi gitu ya. Itu di Bogor katanya per sesi sudah 900.000. Nah itu kan peluang usaha banget ya kalau mau diseriusin. Atau enggak Mas Hamzah saya mau kayak biaya dokter di sekitar rumah saya yang cuma 300.000, 400.000 sekali ketemu, boleh boleh. Atau enggak ada juga yang modelnya saya nggak mau jualan itu, saya maunya seikhlasnya aja biar bisa membantu banyak orang. Boleh juga, boleh senyaman Bapak Ibu aja ya. Gitu kalau terkait biaya. Pokoknya intinya yang akan kita pelajari buat hipnoterapi penyembuhan ini yaitu seperti tadi ya. Ada pre-induction talk, induction, deepening, suggestion, termination. Oh, ada yang baru bergabung, ada Kak Jessica dia. Ya, selamat bergabung. Ya, nanti di akhir sesi kita akan tanya jawab ya. Saya izin dulu menjelaskan, melanjutkan agar tidak terlongkap-longkap, agar efisien dan juga nanti rekamannya kalau yang terlewat atau yang belum bisa bergabung malam ini bisa ditonton di YouTube saya akan saya upload malam ini juga insya Allah. Oke lanjut ya. Nah untuk melakukan proses hipnoterapi tersebut, kita ada 4 teknik dasar, yaitu ada idiomotor respon. Idiomotor respon itu simpelnya adalah bagaimana kita nantinya ya mengetahui respon-respon yang klien kita berikan. Karena nantinya ketika dalam kondisi subconscious atau trance atau kondisi hipnosis yang kita nanti sudah di tahap ini nih, deepening ya, induction dan deepening, itu klien kita biasanya ngomongnya agak suara kecil, agak sulit gitu ya, dan pergerakannya terbatas. Itu ciri-ciri hipnotis ya, artinya sudah berhasil. Nah, idiomotor respon itu biar kita tahu dia bisa berdiskusi dengan kita dengan sederhana, gitu, dengan gerakan jempol. Misalkan, ya, jika Anda mendengar suara saya, jika Anda setuju boleh gerakan jempol kanannya. Nah, dia akan menggerakkan pelan jempol kanannya biasanya, kalau dia mengerti. Gitu. Jadi kita tahu, oh iya dia paham apa yang kita berikan. Misalkan itu. Atau idiomotor respon ini bisa juga kita lihat untuk patokan ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa klien kita ini sudah masuk kondisi hipnosis, dia nggak pura-pura. Biasanya matanya itu air repeat movement, artinya matanya bergerak dengan cepat, bergerak dengan cepat gitu ya, kayak gitu seperti orang, nah gitu tuh ya. Nah, itu tanda-tanda dia terkena hipnosis sudah masuk ke bawah sadar gitu ya. Ada juga biasa tubuhnya jadi suhu tubuhnya naik jadi hangat atau bahkan matanya seperti ngeluarin air mata berkaca-kaca gitu ya. Nah, itu salah satu tanda-tanda dia sudah berhasil masuk ke pikiran bawah sadarnya. Nah, juga ada direct suggestion. Direct suggestion saya sebutkan, kita harus memberikan sugesti yang mereka pahami gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan bahasa yang mereka pakai gitu ya. Dan direct suggestion, kalau bisa jangan ada kata negatif seperti jangan atau tidak karena pikiran bawah sadar dia kenalnya fokus. Jadi jangan katakan nantinya Anda tidak malas, tapi langsung katakan Anda menjadi pribadi yang rajin. Karena apa? Karena nantinya pikiran bawah sadarnya akan fokus dengan apa yang kita ucapkan. Ingat ya, fokus bukan keinginan. Seperti materi sebelumnya. Kalau kita bilang tidak malas, jadinya fokusnya tapi di malas, tidak malas. Tapi kalau fokus jadi rajin langsung, dia akan membayangkan dirinya rajin gitu ya. Juga nanti ada objek imaginary. Nah, kabar baiknya di hipnoterapi ini, misalkan ada yang fobia duren, ya. Nah, kita tuh nggak perlu bawa durennya beneran atau fobia ular, kita nggak perlu bawa ularnya beneran. Kita di dalam hipnoterapi kita ada yang namanya objek imaginary. Jadi cukup kita minta mereka bayangkan saja. Misalkan bayangkan di depan Anda ada duren, atau kalau saking takutnya gitu ya, jangan langsung bayangkan di depan Anda ada ular, tapi bayangkan di depan Anda ada suatu layar, ada layar TV yang menggambarkan menayangkan video ular. Nah, itu tahapannya yang kita bahas ya di teknik. Ya. Intinya itu Bapak Ibu ya. Kabar baiknya kita tinggal minta mereka untuk membayangkan. Itu cukup dan bisa sangat efektif. Karena apa? Karena dia sudah ada di subconscious mind, ada di pikiran bawah sadar. Nah, ada juga yang terakhir adalah future pacing. Bagaimana kita membawa klien kita ke masa depan. Bukan ke masa depan dalam arti kita menjelajahi waktu ya, tapi hanya di subconsciousnya. Di pikiran bawah sadarnya, kita memberikan gambaran terkait masa depan yang sesuai dengan apa yang ia butuhkan, apa yang dia inginkan untuk kesembuhannya, yaitu dalam mental, psikis, dan lainnya. Ya, jadi misalkan ini di 2023, misalkan dia pengen menjadi pribadi yang lebih baik, yang sembuh, yang hebat, yang rajin, atau menggapai apa yang dia inginkan, kita langsung ajak. Ya, misalkan dia targetnya di 2024, ya udah, kita ajak ke tahun 2024, bayangkan Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan, Anda sudah bisa berhasil menjadi pribadi yang lebih sukses, umroh, dan sebagainya, ya. Gitu, ya. Itu salah satu teknik dasarnya. Nah, yang kedua terakhir ada state hypnosis ya. Teknik hipnosis itu
adalah hipnosis yang buat hiburan, biasanya ada di TV-TV ya, dan yang terakhir ada hipnoterapi sederhana dan self hypnosis. Ya, ini yang akan kita bahas lebih dalam di kelas terapis, yaitu hipnoterapi sederhana dan self hypnosis. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Siap. Oke, kita langsung pelajari pola-polanya aja karena kita udah cukup banyak nih ngebahas ini ya. Intinya sejarahnya simpel Bapak Ibu. Hipnosis ini ada yang namanya magnetism. Awal mulanya magnetism itu non-verbal hipnosis ya, cuma pakai gerakan-gerakan, suara nafas, tiba-tiba kliennya tidur gitu ya. Karena tubuh manusia itu ada magnetnya katanya gitu ya. Ada energinya dan setiap benda itu ada energinya. Jadi pakai magnetism, simple gitu ya. Kita narik energi magnet, energi mereka dan energi kita, energi kebaikan dengan energi keburukannya kita keluarin, energi kebaikannya kita masukin dan seterusnya ya. Ini cukup panjang kalau kita bahas. Langsung baru ke hipnosis yang kita akan pelajari ini yang kita sebut dengan konvensional hipnosis ya, yang seperti fenomena orang tidur. Nah, yang modern hipnosis yang tadi kita bahas itu yang waking hipnosis sambil sadar atau NLP, Neuro Linguistic Programming. Oke, lanjut ya. Ini udah kita bahas di materi-materi sebelumnya, boleh ditonton di video sebelumnya. Nah, ingat ya, all hipnosis itu self hypnosis. Jadi semua hipnosis itu adalah self hypnosis. Bapak Ibu menghipnosis klien Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu bukan menghipnotis dia, tapi Bapak Ibu membantu dia, klien kita, klien Bapak Ibu, untuk masuk ke pikiran bawah sadarnya. Ya, kita hanya fasilitator. Makanya konsepnya harus dua, mau dan yakin. Kemauan siapa? Klien. Simple ya. Nah, ini gambaran sederhananya ya. Nah, Nah, ini proses pembentukan karakter orang dewasa, Bapak Ibu, ya, biar paham juga ya. Kalau anak kecil, Bapak Ibu, ya, ini kalau anak kecil. Kalau anak kecil, itu dia pikiran sadarnya belum aktif. Ya. Ini belum ada ini nih, RAS, Reticular Active System. Masih kosong. Sudah ada tapi belum aktif. Aktifnya kapan, Mas Hamzah? Nah, ini kalau penelitian barat beda-beda. Ada yang bilang 14 tahun, 15 tahun, ada yang 7 tahun. Kalau di Islam simple, ketika akil balik. Nah, itu pas banget ya. Jadi ketika akil balik, itu entah mengapa ketika tanda-tanda akil balik muncul, rasnya itu muncul juga. Kalau di Islam itu udah akurat lah insya Allah. Nah, anak kecil nih Bapak Ibu, dia menerima ya semua pengalaman, proses hipnosis, ya sugesti, pesan saran apa yang ia lihat, ya lewat panca indera mereka, mereka rasakan, mereka dengar, langsung kemana? Ke subconscious, ke pikiran bawah sadar. Makanya anak kecil itu sangat hipnotis sekali. Dia bisa jadi Superman, dia bisa jadi apapun, itu yang modal sarung jadi Superman, ya enggak? Imajinasi sangat hebat sekali. Sayang sekali kalau misalkan sampai kita gagal menginstal hal yang positif. Karena apa? Karena dia akan tertanam panjang tuh di subconscious ya, di pikiran bawah sadar. Dan baru akan mereka terima ke pikiran sadar. Jadi dari bawah sadar ke pikiran sadar. Itu akan menjadi self-image mereka dan belief system mereka. Jadi hati-hati ya, mengucapkan, mendidik, ya, mencontohkan kepada anak kecil kita yang belum akil balik. Nah, kalau orang dewasa gimana Mas Hamzah? Orang dewasa rasnya udah timbul nih. Ras itu reticular activating system. Mereka adalah filter simpelnya, filter yang akan membedakan mana baik, mana buruk, mana yang sesuai, mana yang tidak. Ya, dengan dirinya, dengan belief system sudah terbentuk saat kecil tadi. Ya enggak? Simpel ya Bapak Ibu ya. Nah, orang dewasa seperti kita rata-rata mengalami, memproses pengalaman, proses induksi tadi, proses sugesti tadi ya. Saran-saran, pesan, apa yang kita lihat, kita tonton melalui panca indera kita, lewat langsung ke pikiran sadar. Nah, kita akan teliti dulu nih. Ya, ntar kita akan secara cepat ya, akan kita filterisasi kalau sesuai dengan belief system dan self image yang sudah ada sebelumnya, itu akan sangat mudah sekali untuk langsung masuk ke pikiran bawah sadar dan diterima. Tapi kalau tidak, biasanya kita akan nolak dulu. Kayaknya nggak gitu deh. Kalau nggak sesuai gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita kalau untuk orang dewasa, tadi kita mempelajari pola-pola bahasa hipnosis agar apa? Agar rasanya ini terbuka. Jadi ketika kita berbicara, ya, ketika kita memberikan sugesti, dia akan langsung menerima tanpa mempertanyakan lagi. Menerimanya ke subconscious, gitu ya, ke pikiran bawah sadar. Nah, caranya gimana Mas Hamzah? Pola bahasanya gimana? Oh, ini dia, ya. Ini kalau kita bahas panjang Bapak Ibu ya. Intinya tadi ini struktur hipnosis yang kita bahas ya. Ini boleh di screenshot, boleh ya silakan. Intinya ada pre-induction, induction, depth level test, suggestion, termination, post hypnotic dan normal atau terminasi itu ya. Normal terminasi itu salah satunya nanti sampai ke normal. Oke. Nah, tadi kita bahas Bapak Ibu ya. Ada pre-induction ini intinya pengenalan ya, kita membangun kedekatan dulu, baru terlanjut ke induction, depth level test buat melihat kedalaman tidurnya, sugesti ini kita ngasih saran ya ngasih saran apa Mas Hamzah, maksudnya ya kasih sugesti saran yang klien kita butuhkan yang kita sudah olah. Oke, ketika kita wawancara. Oh, ini dia baru bergabung lagi, ada Mas Agus Dwi. Salam kenal Mas Agus Dwi ya, dari kelas terapis tentunya. Kita lanjut dulu Mas Agus Dwi ya. Nanti yang ketinggalan-tinggalan saya kirim rekamannya
di grup via YouTube saya. Nanti di akhir sesi kita bisa tanya jawab. Sedikit lagi kita akan bahas pola bahasa hipnosis. Oke, ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika Bapak Ibu mau menghipnosis klien Bapak Ibu ya. Siap ya, lanjut ya. Oke. Lanjut. Nah, ini dia pola bahasa ya Bapak Ibu ya. Pola bahasa hipnosis. Biar Bapak Ibu nggak bingung-bingung banget. Ini ada di mana Mas Hamzah nih? Kita ngasih prinsip sugestibilitas tesnya ada di mana? Nah, di sini Bapak Ibu. Di induction atau di pre-induction ya. Di pre-induction ini tadi membangun kedekatan, membangun kesamaan dulu, dia sudah nyaman, baru kita ajak wawancara, bisa saja cerita gitu ya. Teknik wawancaranya ada lagi kita bahas di materi berikutnya insya Allah ya. Nah, sudah di pre-induction ini kita juga ada yang namanya hypnotic training. Namanya kita tes fokus bahasa gampangnya. Kita mau tahu nih fokus si klien kita ini bagus atau biasa aja. Masuk kategori yang mudah dihipnotis atau yang sulit atau yang moderat. Nah, nanti penanganannya bisa beda. Orang-orang yang moderat, yang sulit biasanya tekniknya adalah relaksasi induction. Yang bertahap tuh dari matanya dulu, dari wajahnya, leher, pundak sampai satu kaki. Itu biasanya bisa 15 menit sampai 30 menit untuk proses induction-nya aja. Buat orang-orang yang moderat yang sulit. Tapi buat orang-orang yang mudah, Bapak Ibu, yang mudah itu cukup sekitar 5 menit paling lama. Ya, 5 menit paling lama itu sudah masuk ke subconscious. Apa masalahnya kita ucapkan biar dia bisa hipnotis, biar kita pas gini-gini nih orangnya langsung tidur. Nah, ini dia. Ya. Pola bahasanya yang akan kita ucapkan pertama kita akan produksi fisik. Jadi dari sini ke bawah ya Bapak Ibu ya. Nih, ada proses. Ada yang namanya fisik, ada yang imajinasi. Ingat ya, fisik yang terlihat dan imajinasi apa yang dibayangkan. Ada produksi artinya kita mengucapkan suatu yang lurus-lurus aja bahasa gampangnya ya. Misalkan bayangkan, rasakan ya, pegang tangannya gitu. Genggam tangannya itu produksi. Nah, kalau inhibisi ini pola bahasa yang berlawanan. Jembatannya adalah biasanya penghubungnya adalah entah mengapa, catat ya, entah mengapa dan uniknya akan tetapi gitu ya. Opposite comment itu intinya adalah kata-kata yang berbalik. Misalkan ya, entah mengapa semakin Anda gerakan mata Anda malah semakin rapat. Kan harus semakin digerakkan matanya semakin terbuka. Nah, ini kita opposite. Jadi ketika gerakan matanya malah semakin rapat. Ya, jadi pas mau kebuka kita lawan lagi, kita opposite comment lagi, malah semakin rapat. Nah, ini contoh bisa ditiru plek sama persis ya. Contoh, misalnya produksi fisik, direct comment. Nah, bayangkan mata Anda, tutup, pejamkan mata Anda. Itu fisik ya. Nah, pejamkan mata Anda, fisik, mata, tutup. Produksinya katanya direct comment, tutup mata. Ya, sudah tutup mata Anda, nah, baru kita kasih imajinasi direct comment. Kita suruh imajinasi, berarti bayangkan. 3 kata kunci hipnotis itu 3, paling utamanya, paling simpelnya. Bayangkan, rasakan, dengarkan. Bayangkan, dengarkan, rasakan. Jadi, pas sudah mata pedam, kan tadi pejamkan mata Anda, produksi fisik. Lalu produksi imajinasi. Bayangkan dan mengapa, entah mengapa, semakin mata Anda sudah tertutup, bayangkan dan rasakan, saat ini mata Anda ditempelin 2 buah lem yang sangat kuat. Bayangkan dan rasakan mata Anda ditempeli 2 lem yang sangat kuat di dunia. Itu kan imajinasi ya, bayangkan dan rasakan. Lemnya memang nggak ada, disuruh bayangkan aja. Nah, baru nanti ketiga produksi fisik, produksi imajinasi, baru produksi inhibisi. Nah, dengan fisik. Nah, entah mengapa saat ini lemnya semakin lengket dan keras, dan entah mengapa mata Anda, ingat fisiknya, mata Anda semakin rapat dan semakin lengket. Semakin rapat, semakin lengket. Entah mengapa, ingat ya kata entah mengapa, mata Anda semakin lengket dan semakin keras. Dan uniknya, bayangkan dan rasakan ya, bayangkan dan rasakan, lemnya itu sudah mengering. Ya enggak? Bayangkan dan rasakan lemnya sudah mengering, dan entah mengapa semakin lemnya mengering, mata Anda semakin rapat dan semakin lengket. Ya enggak? Jadi sudah inhibisi fisik, langsung inhibisi imajinasi. Simpel Bapak Ibu ya. Fisik dulu, terus imajinasi. Baru terbahasanya diubah ke opposite comment. Opposite comment itu intinya kita balikan. Misalkan, tadi ya, uniknya entah mengapa ketika mata Anda sudah rapat, lemnya sudah mengering, entah mengapa mata Anda semakin digerakkan,
malah semakin lengket. Karena semakin digerakkan semakin terbuka. Nah, ini kita inhibisi, kita lawan. Semakin digerakkan semakin lengket. Itu kalau di mata contohnya gitu ya. Kalau tesnya di mata, kalau tesnya di tangan gimana Mas Hamzah? Sama. Mas Gelagam, misalkan sini ada Mas siapa ya, biar saya enak contohin. Ada Mas Sigit. Mas Sigit genggam tangannya, iya. Nah, sudah genggam tangannya, produksi fisik ya, genggam tangan, produksi fisik ya, ada fisiknya tangan. Genggam yang keras Mas, yang bagus ya, bagus. Kita semakin digenggam, fokus matanya ke jempolnya. Fisik lagi, fokus matanya ke jempol. Oke, genggam tangannya, pegang yang erat. Nah, oke. Fokus, semakin nyaman, semakin rileks. Diulang-ulang ya, semakin nyaman, semakin rileks. Oke. Nah, sudah keras Mas, oke bagus sekali. Dan entah mengapa, ya, bayangkan dan rasakan saat ini di kedua tangan Mas Sigit, saya tempelkan lem yang sangat kuat. Bayangkan dan rasakan lemnya kuat sekali, ya, dan ini adalah lem yang terkuat di dunia. Entah mengapa tangan Mas seperti ada borgolnya. Ya, imajinasi semua kan, bayangkan dan rasakan ada borgolnya. Nah, langsung setelah mereka sudah fokus, sudah membayangkan ada borgolnya, kita inhibisi. Nah, saat ini Mas, bayangkan dan rasakan tangan Mas semakin mengeras, fisik ya, tangan Mas semakin mengeras. Semakin mata Mas fokus, fisik lagi, mata fokus, semakin keras, semakin lengket, semakin keras, semakin lengket. Dan uniknya entah mengapa, ingat kata inhibisi itu penghubungnya uniknya, entah mengapa, anehnya, dan sebagainya ya. Anehnya, ketika tangan Mas digerakkan, ingat opposite, kan opposite ya, semakin tangan digerakkan, malah lemnya semakin rapat, semakin lengket. Nah, itu imajinasi. Kan harus semakin digerakkan, semakin terbuka. Ini malah dibalik. Semakin digerakkan, malah lemnya semakin keras dan semakin lengket. Semakin keras, semakin lengket. Sekarang coba aja digerakkan, entah mengapa semakin digerakkan malah tangannya semakin lengket, semakin keras, semakin lengket, semakin keras. Itu bisa jadi tuh. Kalau orang-orang yang mudah, yang fokusnya bagus sekali, dia tangannya akan sangat keras dan sangat rapat. Nggak bisa gitu. Sama kalau yang tadi matanya sangat lengket. Ya. Nah itu Mas, kalau sudah seperti itu tinggal kita kasih shock induction, kita kagetin. Misalkan fokus Mas, tidur. Atau tangannya kita tarik nafas perlahan, pas dia hembuskan, tidur. Kita tarik tangannya tidur. Langsung masuk ke hipnosis. Gitu ya. Nah, tapi itu jangan dulu. Ya, materi ini kita mau tes fokus dulu ya. Nanti kalau tangannya sudah keras, bisa kita balikin. Cara balikinnya gimana? Misalnya simple. Tadi kita suruh aja Mas, fokus, bayangin tangannya seperti ada air yang mengalir, dan mulai sekarang bisa digerakkan. Lemnya sudah hilang, misalkan gitu. Atau enggak di mata juga gitu. Oh jangan panik. Oke, fokusnya bagus banget, matanya lengket ya. Oke, dengarkan suara saya, fokus. Tak mengapa sekarang matanya bisa terbuka. Gitu. Itu bisa ya. Kita kasih kita aja langsung kebuka kok, aman ya. Nah, di materi kali ini kita sampai sini aja, biar Bapak Ibu semua paham dulu, praktek dulu. Saya mau Bapak Ibu mempraktekkan tes sugestibilitas tes. Ya, silahkan ke ke istrinya mungkin, ke pasangannya, ke suaminya, ke anaknya, ke tetangga, ke temannya. Tapi benar-benar jangan bercanda, minta mereka serius, bilang aja Mas. Karena gini, kalau ke teman dekat biasanya agak susah. Orang yang kenal kita agak susah karena dia nganggapnya bercanda, nganggapnya kayak ini siapa sih orang-orang biasa kok sosok mau hipnotis gitu biasanya. Tapi cobalah ke teman kita, kenalan kita yang mungkin gak terlalu deket tapi dia respect sama kita. Jadi itu biasanya lebih gampang berhasil buat awal-awal belajar, ya enggak? Kita tes sugestibilitas tes ini gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh, ada 6 contoh saya akan jelaskan. Nanti saya kasih contoh, Bapak Ibu silakan praktekkan sesuai contoh aja kata-kata yang saya ucapkan, insya Allah hasilnya sama. Nih, ada rigid katalepsi. Rigid katalepsi itu intinya tangan keras. Jadi minta klien kita, gini, contohnya saya contohin ya, biasa dicontoh ya. Mas, Sigit, genggam tangannya kuat, oke lurus, matanya fokus ke pergelangannya, kita arahkan, matanya fokus ke pergelangan tangannya, kita pegang tangannya, kita kerasin, kita pegang tangannya gini. Nah, kita cek, oh ya bagus keras, yang keras Mas, bagus. Nah, sudah keras, bagus sekali. Entah mengapa, fokusnya ke mata, semakin fokus, malah semakin tangannya semakin keras, semakin nyaman, semakin rileks. Semakin nyaman, semakin rileks, semakin enak. Tapi yang keras tangannya Mas. Kita cek ya. Oke, bagus sekali. Nah, saat ini bayangkan dan rasakan Mas, tangan Mas, saya masukkan 200 misalkan, atau 10, atau 50, terserah ya. Besi yang sangat kuat, kita genggam, kita pegang. Ya, rasakan besinya, bayangkan dan rasakan besi yang terkuat di dunia. Nah, tadi produksi apa? Imajinasi. Lalu kita inhibisi. Nah, saat ini Mas, bayangkan dan rasakan besinya sudah sangat keras dan sangat lurus. Jadinya entah mengapa ketika Mas Sigit berusaha untuk membengkokkan lengannya, malah besinya semakin lurus, semakin keras. Ya. Besinya semakin lurus, semakin keras, dan itu membuat tangan Mas Sigit semakin kencang, semakin lurus. Biasanya dia nggak bisa gini. Kalau yang berhasil dia nggak bisa belok. Nggak bisa begini nih. Tapi dia akan sangat keras.
Dan mengapa semakin dipaksakan gerak di tangannya untuk dibengkokkan, dibelokkan, malah semakin lurus, semakin kuat. Ya, gitu ya contohnya. Coba. Simpel ya. Ada juga yang kedua namanya fokus training. Ya, fokus training itu intinya dia akan fokus ke satu titik. Ke satu titik. Nanti misalkan contohnya begini nih. Lihat ke satu titik, dia lihat ke jarinya gitu ya. Nanti biasanya kalau dia sudah fokus banget, bisa kita langsung induction, langsung tidur. Tapi ini nggak perlu kita contohin karena nanti ada lanjutannya langsung ke induction. Kita belajar sugestivitas tes dulu aja, ya. Nah, ini ada catalepsy of the age. Tadi yang mata lengket ya. Mata lengket, intinya gimana Mas Hamzah mata lengket? Simple. Minta dia duduk relax nyaman dulu. Tarik nafas perlahan. Langsung saya contohin ya. Mas, Bapak, Ibu semua pakai kata-kata ini insya Allah berhasil. Dan catalepsy of the age ini adalah sugestibilitas yang paling mudah, paling cepat, paling banyak orang kena, artinya berhasil ya. Oke, misalkan saya contohin sini ada Kak Diah. Oke, Kak Diah, silakan Kak Diah duduk yang nyaman, yang rileks. Oke, bagus sekali. Kita rileks, kita cek ya, benar-benar sudah rileks atau belum. Ya, kalau dia tangannya masih belum rileks, masih nahan, sambil gini kita tes, itu dia belum rileks. Tapi kalau sudah langsung jatuh, berarti dia sudah rileks. Kita bilang, rileks itu seperti lap basah yang kalau dilepas langsung jatuh. Oke, siap ya. Sudah rileks, baru kita ucapkan. Oke, baik sekali Kak Dia. Sekarang tarik nafas perlahan. Hembuskan lewat mulut secara perlahan. Oke, bagus sekali. Semakin diulangi, semakin nyaman, semakin rileks. Ya, ingat kita harus ulang-ulang kata itu tuh. Bagus sekali. Kalau mereka sudah mengikuti instruksi kita, kita uji, kita puji. Itu akan membuat mereka semakin senang dan semakin mudah masuk ke pikiran bawah sadar. Oke, bagus sekali. Nah, itu ya. Terus diulangi semakin, ingat ya ada kata semakin tuh, semakin diulangi semakin nyaman dan semakin rileks. Semakin nyaman, semakin rileks. Oh Mas Ami saya nggak bisa metik jari gini, tepuk tangan nggak apa-apa, semakin rileks. Oke, bagus sekali. Oke, saat ini bayangkan dan rasakan ya, setiap Kak Diah menarik nafas, Kak Diah mengambil seluruh energi positif yang ada di ruangan ini. Oke gitu ya. Bagus sekali. Terus bayangkan rasakan energi positifnya masuk. Oke. Dan saat ini silahkan pejamkan mata Anda. Nah, sudah bisa tuh produksi fisik langsung ya. Pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda. Lalu bayangkan dan rasakan energi positifnya berwarna sesuai warna yang Anda sukai. Bagus sekali. Bayangkan dan rasakan warnanya semakin jelas dan itu membuat Anda semakin nyaman dan semakin rileks. Oke, bagus sekali. Terus diulang-ulangi, semakin diulangi, semakin nyaman, semakin rileks. Semakin nyaman, semakin rileks. Oke, bagus ya. Gitu. Oke, bagus sekali. Bayangkan dan rasakan saat ini ketika Anda menghembuskan nafas, mengeluarkan nafas, bayangkan dan rasakan Anda mengeluarkan seluruh energi negatif, seluruh perasaan emosi negatif yang ada dalam tubuh Anda. Oke. Bayangkan dan rasakan energi negatifnya keluar bersama dengan hembusan nafas Anda dan berwarna sesuai warna yang tidak Anda sukai. Oke, bagus sekali. Dipuji lagi, bagus sekali. Terus bayangkan dan rasakan semakin diulangi, semakin nyaman, semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks. Oke, bagus sekali, Kak Dia. Bagus, saat ini bayangkan dan rasakan, ya, kedua mata Anda saya tempel dua buah lem yang sangat kuat. Lem yang terkuat di dunia. Bayangkan dan rasakan lemnya. Oke. Produksi, imajinasi. Oke, lem ini adalah lem terkuat di dunia. Bayangkan, bisa jadi gini di matanya. Bayangkan lemnya, dan saat ini lemnya sudah mengering. Oh, udah kagetin tuh. Tepuk tangan atau dengan, tapi jangan kencang-kencang juga ya, termal bangun. Dan lemnya saat ini sudah mengering. Oh, lemnya sudah mengering dan menjadi sangat keras dan sangat lengket. Nah, kita inhibisi. Uniknya entah kenapa, ketika mata Kak Dia digerakkan, lemnya malah semakin lengket dan semakin keras. Dan itu membuat mata Kak Dia semakin rapat. Itu udah nggak bisa tuh. Sekarang kita tes. Sekarang coba saja gerakan matanya. Tapi entah mengapa, ingat ya, entah mengapa. Coba aja, jangan coba aja dibuka, ntar malah kebuka. Coba aja digerakkan matanya. Semakin matanya digerakkan, malah lemnya semakin keras dan semakin lengket. Dan membuat mata Kak Dia semakin rapat. Sekarang coba aja. Semakin digerakkan, semakin lengket. Inhibisi itu. Karena semakin digerakkan, semakin kebuka. Tapi kita balik polanya. Semakin digerakkan, semakin lengket, semakin lengket. Nah, kalau tangannya lengket, angkat tangan kanannya. Sebagai tanda apa? Tadi, idiomotor respon. Tanda kalau dia ngerti. Tanda kalau dia bisa komunikasi sama kita. Nah, kalau udah begini, itu artinya sugestibilitas kita berhasil. Nah, kalau mau lanjut ke tahap induction, tinggal kita kagetin aja.
Bisa tarik nafas, tangannya kita tarik, tidur, bisa gitu. Kalau enggak perlahan-lahan, perlahan, sekarang fokus tidur. Kita pegang jidatnya sampai kita berbaring. Bisa banget. Ya, simple ya. Oke. Yang nomor 5 relaxation training ini 30 menit, nanti kita deal-nya waktu aja, saya contohinnya. Karena atau kalau demo teksnya boleh DM ke IG saya tadi. Nah, kalau arm raising falling test ini juga sama gitu ya. Intinya kayak tadi, cuma ketika sudah sampai dia relax, membayangkan semua energi positif yang masuk dan energi negatif yang keluar, itu tesnya di tangan. Biasanya tangannya dua-duanya ke depan. Bayangin yang kanan ini diikat balon gas, yang kiri megang batu bata, ember yang ada batu bata. Jadi tangannya akan naik kalau yang ada balonnya, kalau ada yang gasnya, dia akan keberatan. Nah, kalau kayak tangannya begini nih, sudah kayak keberatan megang balon atau ini megang bata turun ke bawah, itu udah berhasil. Gitu ya. Sama, nanti saya kirim contohnya. Ya, intinya Bapak Ibu semua praktekin dulu yang nomor 1 sama nomor 3. Nanti boleh komen di grup Telegram kalau berhasil ya. Atau kalau ada kendala-kendala boleh diskusikan biar kita pecahkan bareng-bareng. Saya kasih bonus yang nomor 4. Satu lagi saya contohin biar bisa praktek 3 nih. Tadi rigid katalepsi ya, atau enggak katalepsi of the eyes yang mata lengket. Satu lagi saya kasih yang locking the hand. Ya, ini bisa kok kita mainin sama anak-anak SD, bisa nggak? Bisa, asal dia mau nurut gitu ya. Mau nurut itu maksudnya dengerin, ikutin instruksinya. Jadi kita bilangnya jangan hipnotis. Karena kalau nggak semua orang welcome dengan hipnotis, kita akan capek jelasin di awal. Kita bilang aja kita ada games, kita ada permainan seru nih gitu kalau ke anak-anak gitu ya. Wah, ini kok hilang ya? Background saya hilang. Tapi nggak apa-apa. Oke, langsung ya. Langsung misalnya contohnya adalah ini nih. Nah, locking the hand. Saya contohin Bapak Ibu ya. Suara saya terdengar Bapak Ibu ya. Oke, insya Allah terdengar lah. Aman. Locking the hand. Sekarang misalkan di sini ada Pak Agus. Ya, contoh lagi. Pak Agus. Silakan Pak Agus genggam tangannya. Seperti ini. Dari jemarinya genggam tangannya. Oke, bagus sekali. Ya. Sekarang fokus matanya ke jempolnya. Fokus ke jempolnya. Genggam tangannya kuat Pak. Yang kuat. Bagus. Yang kuat. Bagus sekali. Fokus matanya ke jempolnya, jangan lihat ke saya. Oke, bagus sekali. Sekarang genggam tangannya kuat, Pak. Oke, bagus sekali. Semakin genggamannya kuat, semakin fokus, semakin nyaman, Pak. Semakin nyaman, semakin relax. Harusnya kan semakin digenggam, semakin capek, semakin nyaman. Semakin nyaman. Oke, bagus, Pak. Bagus sekali. Saat ini bayangkan dan rasakan di lengan Pak Agus sudah saya lumuri lem yang sangat kuat, atau kita bayangkan seperti diikat oleh tali yang sangat kencang, lalu diborgol, dirantai gitu. Oke, bagus sekali. Bayangkan lemnya sudah mengeras, sudah mengering. Entah mengapa ketika lemnya sudah mengering ya, talinya sudah sangat menyatu dengan tangan Bapak, bahkan digembok di borgol. Kemudian entah mengapa ya, ketika Bapak Agus gerakan jarinya, malah lemnya semakin keras dan semakin lengket. Entah mengapa ketika digerakkan jarinya, malah semakin keras, semakin lengket. Entah mengapa semakin digerakkan jarinya, talinya malah semakin kuat, borgolnya semakin kencang. Dan uniknya tidak ada siapapun yang bisa membukanya, termasuk Pak Agus sendiri. Coba aja digerakin, tapi uniknya semakin digerakin malah semakin lengket, semakin keras, semakin lengket, semakin keras, gitu ya. Itu locking the hand. Bisa begini juga ya. Jempol antar jempol gitu. Bisa. Entah apa jadi semakin keras, semakin lengket, nggak bisa digerakin, nggak bisa buka. Sama, Pak. Polanya, komunikasinya sama, gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua, itu aja dari saya untuk malam hari ini. Oke. Insya Allah yang lain-lainnya akan kita bahas di lain kesempatan. Yang penting Bapak Ibu semua yang nonton video ini, yang ikut Zoom kali ini, bisa praktekin 3 hal ini dulu ya. Rigid katalepsi of the eyes, dan looking the hand. Buat yang bingung kata-kata gimana, minta skripnya, biar bisa tinggal baca aja. DM Instagram saya di @modzah ya. Follow, jangan lupa DM biar saya tahu, oh ini orang kelas terapis. Karena nggak mungkin saya kasih sembarangan. Kalau saya share di semua di grup Telegram, Mas kenapa nggak sering di share aja di grup Telegram? Takutnya mereka nggak tahu nih, belum nonton videonya, tiba-tiba mau baca skripnya, ya mereka bingung ini skrip apaan, ya nggak? Jadi timbul pertanyaan baru. Jadi biar aman, yang sudah nonton video ini, yang mau skripnya, buat rigid katalepsi, ya katalepsi of the eyes, looking the hand, dan lain-lainnya, DM Instagram saya, nanti saya kirimin. Oke? Baik, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ya. Kita sudah ada di akhir sesi, saya akan ada Zoom lagi nih, nggak lama lagi ya, jam 9 lewat. Silakan Pak Sigit Suhendra, Pak Agus, Bu Yesika Diah, silakan kalau ada pertanyaan ya. Kita ada waktu sampai 21.00. Ada sekitar 7 menit lagi. Silakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa.
Atau buat teman-teman yang mungkin bingung, Mas saya mau nanya tapi di lain kesempatan mungkin boleh nggak? Boleh dong. Boleh banget. Ya, tidak harus hari ini juga. DM aja Instagram saya sering buka Instagram. Oke. Oke. Background saya hilang ya. Oke. Ada Pak Sigit, Pak Agus, Bu Yesika? Kalau tidak ada, terima kasih banyak sudah bergabung pada Zoom kali ini. Ya, semoga berkah. Saya Muhammad Samjah, izin pamit ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kami yang saya kirim. Semangat terus Bu Yesika Dia, Pak Agus Dwi, Pak Sigit Suhendra. Sampai berjumpa di bulan depan di kelas terapis berikutnya. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu semua yang nonton di YouTube juga jangan lupa di like dan di subscribe ya, biar berkah ilmunya dan boleh di share, boleh ke orang-orang yang paham. Kalau yang belum paham jangan. Ingat, tonton dulu video 1-2 baru video ini. Ya, video 1-2 sudah saya kirim di grup Telegram kelas terapis Indonesia. Siap? Paham ya? Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sigit Suhendra ada yang Waalaikumsalam ditanyakan? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Mau ditanyakan apa sudah mau pamit? Oke, sudah cukup ya Pak Sigit ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.